Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Adapun materi kita yaitu evolusi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah asal-usul kehidupan. Ada beberapa teori tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama ada teori abiogenesis atau biasa disebut dengan generation spontanea. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles dan didukung oleh Anthony van Leeuwenhoek dan Nedam. Nah, teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi begitu saja secara spontan atau makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup. Ulangi kembali, teori abiogenesis menjelaskan bahwa teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi begitu saja secara spontan atau makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup. Nah, kemudian yang kedua ada teori biogenesis. Teori ini merupakan kesimpulan dari percobaan Francisco Redi dengan percobaannya tentang munculnya ulat yang dapat muncul dalam daging yang disimpan dalam toples terbuka tetapi tidak muncul dalam toples tertutup. Nah, larva atau suatu kehidupan bukan berasal dari daging benda mati tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Nah, ini merupakan salah satu percobaan daripada Francisco Redi. Kalian bisa lihat ya, di dalam daging tertutup, di dalam toples ini ada daging yang mana dalam keadaan tertutup. Nah, kemudian yang satunya lagi dalam toples ada daging tetapi dalam keadaan terbuka seperti itu. Nah, kemudian ini ada lalat yang masuk dan apa yang akan terjadi seperti itu ya. Ditemukan ternyata pada toples yang terbuka ditemukan adanya ulat seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga ada Lazzaro Spallanzani dengan percobaannya yaitu mendidihkan kaldu dalam labu kemudian ditutup rapat-rapat. Kaldu tetap bening dan steril. Adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara, bukan berasal dari air kaldu atau benda mati. Tidak adanya mikroorganisme pada tabung tertutup menunjukkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari kaldu atau benda mati. Jadi kalian bisa amati ada labu 1, labu 2, labu 3. Di dalam labu itu ada kaldu ya, seperti itu. Nah, ya, nanti ada modul ya. Kalian bisa pelajari materinya. Nah, kemudian ada juga peneliti yang namanya Louis Pasteur ya. Nah, Louis Pasteur ini perhatikan percobaannya. Dia mendidihkan juga kaldu pada labu, kemudian labu ditutup dengan pipa seperti huruf S ya, seperti itu, sehingga mulut labu tetap terbuka. Kondisi tersebut memungkinkan zat hidup tetap dapat masuk seperti itu. Namun kondisi kaldu tetap jernih atau bening dan steril. Dari percobaan ini timbullah anggapan bahwa omnivivum ex ovo ya, omnivivum ex ovo, omniovum ex vivo, yang berarti kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup. Selain itu juga ada teori evolusi kimia. Asal mula kehidupan berasal dari reaksi antara CH4, NH3, H2, dan H2O di atmosfer dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. Ilmuwan yang mengemukakan teori evolusi kimia adalah Harold Urey. Kalian bisa lihat sendiri bahwa ini ada contoh evolusi menurut Lamarck ya. Ini ada gambar jerapah ya. Jerapah pada awalnya berleher pendek dan tidak bisa menjangkau makanannya. Karena letak daun yang tinggi dan leher terus dijulurkan, maka leher semakin panjang. Akhirnya terbentuklah jerapah yang berleher panjang. Itu menurut evolusi jerapah menurut Lamarck.
Nah, sedangkan teori evolusi Charles Darwin yang mana jerapah pada awalnya ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, terjadi seleksi alam yang mana menyebabkan jerapah berleher pendek tidak bisa beradaptasi dan akhirnya mati, dan yang bertahan hanya jerapah berleher panjang. Itu menurut evolusi Darwin. Nah, sekarang kita beralih ke petunjuk mekanisme evolusi. Nah, petunjuk evolusi, beberapa bukti yang dianggap memberikan petunjuk adanya evolusi antara lain variasi makhluk hidup. Nah, variasi makhluk ya, kemudian fosil yang ditemukan dalam lapisan bumi dari lapisan tua sampai muda menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur. Kalian bisa lihat gambar 9 perbandingan fosil kuda seperti itu ya, dari 60 ya, seperti itu, dari tahun ke tahunnya berubah ya, seperti itu. Ini 60 million years ago ya, kayak itu, seperti itu. Kemudian ada homologi dan analogi organ tubuh. Apa itu homologi? Homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal atau dasar yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Misalnya sayap burung homolog dengan tangan manusia, kaki depan kuda homolog dengan sirip pada homolog dengan sirip dada ikan paus. Kemudian analogi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi sama tetapi bentuk asalnya berbeda. Contohnya sayap serangga dengan sayap burung. Ini adalah gambar 11 contoh daripada analogi perbandingan. Kemudian juga ada petunjuk evolusi dalam bentuk embriologi perbandingan. Gambar 12 kemiripan embriologi ya. Seperti itu, embriologi ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, manusia itu hampir sama ya. Memiliki kemiripan, maksudnya memiliki kemiripan dari segi embriologi. Nah, kemudian juga ada petunjuk secara biokimia, kemudian ada perbandingan fisiologi, kemudian ada petunjuk alat tubuh yang tersisa, contohnya pada appendix. Nah, pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tidak berfungsi. Alat tubuh manusia yang tersisa antara lain umbai cacing atau appendix dan tulang ekor. Pada burung kiwi, burung yang tidak dapat terbang, terdapat alat tubuh yang tersisa sebagai akibat penyusutan. Nah, kemudian kita belajar lagi ke mekanisme evolusi. Berikut faktor-faktor yang berperan dalam mekanisme evolusi. Pertama ada mutasi, genetic drift, aliran gen, rekomendasi seksual, seleksi alam, dan adaptasi. Nanti penjelasannya ini ada di modul ya. Dan kita beralih ke hukum Hardy-Weinberg. Frekuensi gen berada dalam keseimbangan apabila pertama, tidak terjadi emigrasi, tidak ada mutasi, atau harus ada keseimbangan mutasi di mana perubahan genetis ke satu arah diimbangi oleh sejumlah mutasi yang sama dalam arah berlawanan. Pertama, tidak terjadi seleksi, reproduksi harus berlangsung acak dan populasi harus besar. Nah, bila frekuensi gen dalam suatu populasi ada dalam keadaan seimbang, maka berlakulah hukum Hardy-Weinberg. Nah, silakan dipelajari modulnya yang telah dikirim melalui WA Group. Itu akan lebih jelas di sana ya materi-materinya, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.